Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengelola referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Pramana dengan NRP 5018201110 dari Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauhari Fauzi dengan NRP 5018201113 dari Departemen Teknik Perkapalan. Nama saya Alifta Krista Wibawa dengan NRP 5018201117. Perkenalkan, nama saya Josen Devin, NRP 5018201119. Apa itu referensi kredibel? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi berarti sumber acuan atau rujukan atau petunjuk, sedangkan kredibel adalah dapat dipercaya. Maka dapat disimpulkan bahwa referensi kredibel adalah suatu karya tulis yang sumber acuan atau rujukan atau petunjuknya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan keaslian dan keakuratannya. Sehingga apabila terjadi sesuatu dapat ditindaklanjuti ke sumber terkait. Kemudian referensi kredibel harus bersifat up to date atau terkini, setidaknya 1-5 tahun terakhir. Menulis ilmiah wajib disertai referensi yang kredibel, karena sumber referensi yang baik dan benar berisi informasi yang aktual dan dapat memperkuat argumen, sehingga dapat menunjang rumusan-rumusan masalah. Kemudian untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Jawahari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Nah, yang pertama yaitu penulisnya dari para ahli di bidangnya. Apa itu? Jadi sebuah sumber memiliki kredibilitas lebih tinggi apabila ditulis oleh seseorang yang memiliki gelar atau kualifikasi dalam bidang yang dimaksud. Apabila tidak ada penulis atau organisasi yang dicantumkan namanya, suatu sumber sebaiknya tidak dianggap sebagai kredibilitas tinggi. Yang kedua yaitu sumbernya terbaru. Ilmu pengetahuan terus-menerus berkembang, dan informasi yang sebelumnya dianggap sangat menerobos bisa saja dibuktikan salah atau dianggap usang hanya dalam jangka waktu beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan. Nah, periksalah selalu tanggal publikasi sebuah sumber sebelum kita menggunakannya. Yang ketiga yaitu situs untuk mencari sumbernya terpercaya. Nah, apabila Anda menggunakan sumber daring lainnya selain dari basis data akademik, Anda harus waspada karena siapapun dapat menerbitkan pikiran mereka di internet sekarang ini. Terlepas dari apa isi pendapat tersebut. Ketiga, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. ISBN ini adalah deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit. Kelima, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih penerbit dari jurnal ataupun sumber referensi yang kita gunakan. Keenam, menggunakan gaya bahasa formal. Suatu referensi yang kredibel biasanya dan pada umumnya itu menggunakan bahasa formal. Ketujuh, menggunakan catatan kaki, catatan akhir, daftar pustaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Kelapan, terindeks oleh Sinta. Apa itu Sinta? Sinta adalah panjang dari Science and Technology Index, yaitu adalah untuk fungsinya yaitu untuk menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi dengan mengindeks seluruh jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh Akreditasi Jurnal Nasional atau Arjuna. Oke. Selanjutnya yaitu tentang cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar merupakan layanan perpustakaan digital yang dapat memberikan Anda akses pada banyak sekali informasi yang terkait karya ilmiah, buku tulisan,
dan segala macam sumber akademik secara riset yang sudah terdata dalam layanan ini. Yang kedua adalah e-research.perpusnas.go.id. Apa itu? Jadi ini dapat diistilahkan sebagai pintu masuk untuk mengakses segala jenis jurnal ilmiah dari situs indekser jurnal terpercaya. Caranya, kalian tinggal mendaftar menjadi anggota dari Perpusnas ini di http://e-research.perpusnas.go.id. Lalu, kalian baru dapat mengakses referensi jurnal e-book dan karya-karya referensi online lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu eJournal atau International Journal of Education and Research. Website ini digunakan untuk mencari referensi jurnal ilmiah nasional dan internasional. Thread ini cocok sekali untuk mahasiswa. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa mengunjungi http://www.ejournal.com. Situs ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang keempat yaitu LIPI. Nah, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Namun, koordinatornya adalah Kemenristek-Dikti. Hampir semua jurnal di sini bisa diunduh gratis dan berbahasa Indonesia yang pastinya. Nah, LIPI menyediakan pustaka ilmiah baik skala nasional maupun internasional dan berbahasa Indonesia. Anda bisa mengakses hasil penelitian maupun jurnal pada kolom publikasi ilmiah di website LIPI. Oke. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan situs academia.edu. Nah, di sini kalian bisa mencari mulai dari materi pelajaran yang kalian inginkan, referensi karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi kalian bisa temukan di sini. Selain mendapatkan referensi jurnal dari akun-akun pemberi, di sini juga Anda bisa mengirimkan hasil jurnal yang telah selesai dibuat untuk berbagi ilmu. Untuk dapat mengunduh setiap jurnal yang ada, Anda diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri. Yang pastinya bisa menggunakan Gmail ataupun Facebook. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menyimpan dan mengelola referensi pada aplikasi atau akun Mendeley. Yang pertama, pastikan Anda sudah memiliki akun Mendeley dengan cara mendaftar langsung ke browser atau dengan mendownload aplikasi Mendeley Desktop pada laptop atau komputer Anda. Lalu setelah Anda mendownloadnya, ekstrak filenya dan install. Setelah itu buka aplikasi Mendeley, lalu Anda dapat melihat menu drag down di atas dan klik menu yang bertuliskan tools, lalu di bawahnya ada install web importer, dan itu akan membuka jendela baru atau tab baru di browser Anda kepada website Mendeley. Lalu di bawah ada satu pop-up bertuliskan import to Mendeley. Kita dapat menyeret import to Mendeley tersebut ke toolbar browser Anda, dan pastikan terlebih dahulu bahwa browser Anda tidak memiliki pop-up blocker atau pop-up blocker Anda dimatikan, sehingga website Mendeley atau pop-up dari import Mendeley itu dapat di-allow secara otomatis, atau Anda dapat meng-allow manual di Google setting Anda. Lalu untuk sebagai contoh, saya memberikan contoh website untuk diimport ke Mendeley. Contohnya, Anda dapat membuka website halaman dari Perpustakaan University of British Columbia dengan mengakses
www.library.ubc.ca. Lalu Anda dapat mencari citasinya atau citation management di kolom general. Lalu setelah Anda search sebagai material, Anda dapat mengimport material tersebut dengan cara mengklik import di Mendeley extension. Lalu data tersebut sudah disimpan dalam akun Mendeley Anda maupun aplikasi desktop. Karena akun Mendeley Anda tertaut di aplikasi desktop, maka secara otomatis di cara apapun untuk Anda meng-save tersebut dengan website ataupun aplikasi, semuanya akan terupdate secara otomatis. Lalu untuk merefresh dokumen tersebut, Anda dapat mengklik tombol sync karena jika Anda sudah membuka aplikasi Mendeley tersebut, aplikasinya tidak akan merefresh secara otomatis, maka Anda harus merefresh secara otomatis untuk melihat recently added atau dokumen apa saja yang baru ditambahkan ke dalam akun Anda. Dan jika Anda sudah memiliki PDF atau file tersebut di File Explorer atau di dokumen Anda, Anda dapat menyeret PDF tersebut langsung ke halaman Mendeley desktop Anda dengan aplikasi yang sudah terbuka. Lalu dengan cara menyeret icon tersebut ke aplikasi Mendeley yang sedang terbuka. Lalu ada lagi untuk fitur-fitur untuk memudahkan Anda dalam menggunakan aplikasi Mendeley ini. Anda dapat menggunakan fitur Watch Folder pada menu drag down file juga untuk menautkan semua atau seluruh PDF yang ada di File Explorer atau di folder PC Anda dengan aplikasi Mendeley desktop Anda. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan kelima tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber, kutipan, dan daftar pustaka di dalam MS Word. Untuk jawaban yang kelima ini telah saya mendapatkan dari beberapa referensi bahwa caranya itu pertama kita harus mendownload Mendeley dulu. Jadi siapkan laptop lalu kita download Mendeley di situ. Yang kedua, membuka Mendeley tersebut. Jika sudah dibuka, langkah ketiga menghubungkan Mendeley dengan Word. Jadi kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Untuk langkah yang keempat, kembali lagi ke Mendeley. Langkah yang kelima, membuat folder. Langkah yang keenam, menaruh folder tersebut ke dalam file. Folder Mendeley tersebut ke dalam file. Setelah itu, cek kelengkapan file pada PDF. Jadi sebelum kita lanjut ke step yang berikutnya, kita cek terlebih dahulu apakah kelengkapan pada PDF itu sudah memenuhi yang persyaratan apa belum. Lalu menuliskan citasi secara lengkap. Jadi tidak bisa kita asal memberikan sumber dari yang tidak terpercaya. Jadi intinya kita harus menuliskan citasi. Lalu setelah itu cari menu view. Untuk selanjutnya menuliskan jurnal. Lalu langkah selanjutnya cek lokasi di mana meletakkan file. Sisipkan citasi dan yang terakhir membuat daftar pustaka. Lalu untuk semuanya presentasi yang telah diberikan pada hari ini, saya memohon maaf bila ada salah kalimat atau salah kata yang kami ucapkan pada kelompok kami, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.